Ada banyak orang tua yang ikut sana mau. Andia ko anak masih kecil-kecil, soalnya bisa buka Alkitab kau baca, mari bisa main HP. Sebelum Bapak Mama, kakak adik, bersaudara, anak cucu yang sayang ini mimbar gemit. Ini hari kotong ketemu mulai 6 Juli 2025. Kotong akan bercerita iko bacaan yang sinode gemit suator kasih kotong. Mazmur 78 ayat 1 sampai 16. Lebih dulu kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, terima kasih Bapa sayang kotong. Sayang dari waktu ke waktu, sayang dari keturunan ke keturunan, sampai kotong hari ini. Dan nanti terus pilih kotong pun anak cucu dong. Terima kasih Bapa pun sayang. Dalam nama Tuhan Yesus yang bikin kotong jadi Bapa pun anak-anak, yang kotong boleh berkumpul jadi gereja di ini dunia. Sekarang Bapa kotong mau baca Bapa pun firman berisi di Alkitab. Kotong mau buat cerita mengenai dia pun isi. Kotong minta Bapa sayang kotong kasih itu roh berisi yang sudah ada di dunia ini, kalau dia masuk di kotong pun hati, bersihkan kotong pun hati, kau jadi tanah yang subur, kau firman Tuhan hidup di dalam. Roh barisi, pele buang suara-suara lain yang bikin kacau kotong perhatian. Kau kotong cuma perhatikan Bapa pun firman sah. Ini sah kotong pun sembahyang Bapa, kotong pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Kita mendengar pembacaan Mazmur 78 ayat 1 sampai 16. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka, dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikian firman Tuhan. Bapak Mama semua, ini Mazmur ini panjang sekali, ada 72 ayat.
Dia pun isi, ini Mazmur pun isi ini, dia mulai dengan mau kasih ingat orang Israel dong jangan lupa Tuhan Allah pun sayang, Tuhan Allah pun piara sondong dari zaman dulu kala. Mulai dari dampun nenek moyang dong keluar dari Mesir sampai dong masuk di tanah Kanaan bagi itu tanah tiap orang dapat di pembagian. Dong sana boleh lupa tagal Tuhan mau kasih tunjuk di pun sayang kasih dongsa, tagal Tuhan mau piara sandongsa, Tuhan bikin rupa-rupa perkara, tanda-tanda heran yang kau baca di ayat 9, 10, 11 dan seterusnya. Di situ Tuhan kasih tunjuk dia pun hebat, bukan karena dia jago sonde, tapi kasih tunjuk dia pun hebat, bikin hal-hal ajaib, tagal dia sayang dia pun orang Israel, tagal dia mau bikin baik kasih dong. Ma ini Mazmur juga mau kasih ingat sang kotong bilang, biar Tuhan Allah sayang itu orang Israel dong, ma dong itu tukang melawan sang Tuhan Allah. Dong suka protes, dong ikut dong pun mau sendiri, dong lupa Tuhan Allah pun sayang. Andia kodein Mazmur pun kepala, dia pun judul bilang begini, Tuhan Allah pun sayang sang orang Israel, baku menghadap dengan orang Israel pun kepala angin melawan sang Tuhan Allah. Ini hari kau baca 16 ayat sah. Ini 16 ayat ini ada bagi dua. Mula-mula ayat 1 sampai 8. Itu kasih ingat orang Israel jangan lupa Tuhan Allah pembaik. Habis ajar itu Tuhan Allah pembaik, kasih dampu anak-anak. Kasih ingat dampu anak-anak, nanti ajar dampu anak-anak sambung terus-terus juga. Ayat itu ayat 9 sampai 16. Ada kasih tunjuk kasih kotong orang Israel pun hidup yang suka melawan sang Tuhan, dan dia pun akibat melawan Tuhan itu dia pun akibat apa. Nah, mula-mula mari kotong bercerita ayat 1 sampai 8. Ini ayat 1 sampai 8 kasih ingat kotong yang tua-tua, orang tua bilang kotong mesti hidup iko kotong pun percaya. Kotong mesti jaga kotong pun percaya, jangan angka buang tagal tasibu macam-macam. Tagal Tuhan Allah ada baik mau mati sang kotong. Bayangkan Tuhan Allah kasih kotong dia pun anak sayang dan dia Tuhan Yesus. Dia jadi kotong pun juru selamat, dia jadi kotong pun kawan. India kalau jalan sambil menyanyi, Yesus ada sahabat kita, Yesus kawan yang sejati. Karena Tuhan Allah kasih kita, itu dia pun sayang, dia pun baik kasih kotong. Bukan cuma itu dia kasih kotong dia pun roh barisi. Itu roh barisi itu tengah di kotong pun hati. Dia pun kerja itu ada paling sedikit ada 3 macam itu roh barisi pun kerja. 1, tagal dia itu roh barisi, jadi dia tukang sapu sapu buang itu segala macam sampah dan kotoran di kotong hati kotong hidup jangan di hati kotor, di hati kamomos. Itu 1. Ayat itu Roh Kudus yang Tuhan Allah dan Tuhan Yesus kasih itu, kasih tunjuk dan sayang kasih kotong itu. Ini itu roh kerja kalau kotong susah mengeluh, kotong sana tahu sembayang. Ma itu Roh Kudus ubah kotong pun keluhan itu jadi sembayang di Tuhan Allah muka. Jadi dia jadi kotong pun juru syafaat. Ketiga, Roh Kudus itu juga kasih kotong kuasa. Kotong bisa hidup iko dia mau. Di Galatia 5 bilang buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan, panjang sabar. Ayat itu dia juga kasih kotong karunia macam-macam.
Kok katong bisa hidup sama-sama jadi satu gereja, hidup sama-sama satu tolong satu, hidup sama-sama satu layani satu, hidup sama-sama kok satu sembahyang kasih satu, satu ajar satu. Itu Tuhan Allah pun sayang kasih ketong. Bukan cuma itu sah. Di Mazmur 78 ayat 1 sampai 8 ini juga, Pemasmur mau kasih ingat kotong, jangan kotong cuma ingat Tuhan pun sayang, Tuhan Yesus pun sayang, Roh Kudus pun kerja habis diam-diam sonde. Kotong mesti ajar kotong pun anak-anak dong, tunjuk kasih dong Tuhan pun baik dan Tuhan pun sayang. Ais kotong ju ajar kasih ingat sanong dong hidup percaya Tuhan Allah sama kayak orang tua. Kotong ajar sanong dong baca Alkitab. Dong bisa sembahyang, bisa menyanyi puji Tuhan. Kotong bawa sanong pi gereja. Dong belajar jadi anggota gereja yang baik. Ais itu kotong kasih tunjuk sanong di kotong pun hidup, dan kotong pun hati, bilang hidup ikut Tuhan pun sayang itu dia hidup kasih ampun satu dan satu. Hidup sabar satu dan satu. Hidup jujur, sonde putar balik, sonde pakaneo, sonde muka belakang. Tapi ikut Tuhan pun perintah. Ais kotong kas ingat sandong juga, kodong jangan jadi sama kayak orang Israel dong, yang suka melawan Tuhan Allah. Padahal Tuhan Allah ada sayang kau piara sandong babai. Dengan begitu, nanti kalau dong besar, dong pegang kuat-kuat itu percaya yang kotong kasih tahu. Nanti dong juga ajar babai dan pun anak dong. Kok itu anak dong itu yang nanti jadi kotong pun cucu dong. Dong itu juga hidup percaya Tuhan, hidup ikut Tuhan pun baik, hidup ikut Tuhan pun sayang. Kok dong juga dapat selamat. Bapak mama semua, kalau ini Mazmur ini dia sebut itu hal-hal yang dulu-dulu Tuhan suruh buat kasih orang Israel. Itu sudah berarti bahwa kalau kotong cerita kasih kotong anak cucu dong, kotong cerita dongeng masa lalu, cerita-cerita yang sonde ada hubungan dengan dong sonde. Kotong cerita kasih dong supaya dong tahu bilang Tuhan yang kotong percaya itu, Yesus yang kotong pungkawan itu, Roh Kudus itu, dong itu ada hidup terus-terus. Biar ada satu generasi orang tua mati, dong jadi besar, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus tetap jaga dan dong kasih dong pembaya dan dong sayang. Andia kalau kotong ajar kotong puana dong nah, kotong sendet cerita Tuhan Allah pembaya dulu-dulu sonde. Tapi kotong cerita juga Tuhan Allah pembaya yang sekarang ini kotong rasa hari-hari. Misalnya waktu anak ulang tahun, kotong kasih ingat, bilang ini ulang tahun ini karena Tuhan sayang. Tuhan bukan hanya sayang orang Israel dulu, tapi dia sayang kotong di ini Timor, di Rote, di Sabu. Dia sayang kotong kalau kotong tofa kebun, ko iris tua, ko tangkap ikan di laut, ko macam-macam. Dia pun sayang kasih kotong itu memang sonde habis-habis karena dia hidup sampai selama-lamanya. Dan begitu, itu pengajaran iman itu dia bukan jadi dongeng sah. Sama ke orang tua sekarang juga cerita kasih anak-anak, dulu belum ada motor, belum ada listrik, belum ada oto, kotong dari Soe datang di Kupang jalan kaki 1 minggu. Sampai begitu, itu cerita dongeng sah. Tuhan ada sekarang. Dan nanti Tuhan juga ada dengan kotong pun anak-anak dong. Dan dia kotong ajar senong, kasih ingat senong, kotong percaya Tuhan. Pegang kuat-kuat Tuhan firman, jalan ikut itu firman. Bapak mama, anak zaman sekarang ini, kotong ajar senong, kau kasih tunjuk ini Tuhan Allah pembaik ini, sonde gampang. Ada banyak orang tua yang ikut sana mau. Andia kau itu anak masih kecil-kecil, sonde bisa buka Alkitab kau baca, madi bisa main HP.
Dia bisa nonton macam-macam. Dia sana mau pergi gereja, dia sana mau ikut ibadat, ajak sembahyang, dia bilang beta ada nonton. Dia belum tahu baca Alkitab, ma dia pun tangan lincah buka HP. Dia belum bisa sembahyang, ma dia sulinta bahafal itu film anak-anak yang tukang bakalai, tukang omong kosong dan pun cerita. Lalu dia mulai tiru-tiru. Akhirnya disusun jadi orang Kristen lah, ma dia jadi anak film, anak HP. Tagal HP India kodong ju makan batingkah. Kas makan mama masak setengah mati, kasih dong makan di rumah, dosa mau. Dong meminta duit kau beli makanan yang bungkus kecil-kecil di kios. Dong son tahu itu makanan dong subasina. Ma dong mau itu. Tagal HP dong justru mau minum air. Tapi dong mau minum air aneh-aneh di gardus, kok di botol kecil-kecil dan warna rupa-rupa dan rasa aneh-aneh di kios. Andia kok banyak anak yang masih kecil-kecil dong susah ke macam-macam. Mata subuta, su pakai kacamata. Tagal apa? Tagal kotor sonde jaga dong ikut firman Tuhan. Maka tong kasih los dong ikut ini dunia yang lewat HP kodon tangannya itu. Lama-lama dong son ingat Tuhan lah. Son tahu ikut Tuhan pun perintah. Nah, di ini Mazmur 78 ayat 9 sampai 16, kau baca contoh orang Israel yang lupa Tuhan pun sayang. Memang kalau kau lihat ayat 9, di situ pemazmur bilang, tunggu baca kas kotong. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Sebab mereka tidak berpegang kepada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Yang dimaksud istilah Efraim itu kau tahu, toh Efraim itu kan Yusuf pun anak. Nah Yusuf itu Yakob pun anak. Di Mesir Yusuf ada dua anak, satu nama Efraim, satu nama Manasye. Waktu Yakob sampai di Mesir dia sudah mau mati, dia panggil Yusuf datang kok. Dia angkat itu Efraim dan Manasye jadi dia pun anak angkat. Jadi itu dua anak bukanlah Yusuf pun anak, ma Yakob pun anak dong. Nah di ini ayat ini sebut bilang Efraim. Tapi dia pun maksud itu sebenarnya mau kasih tahu itu Yakob pun anak yang 10 orang. Dong pun turunan dong yang dong ada kerajaan sendiri namanya kerajaan Israel. Sementara Yakob pun anak 2 orang pun turunan ini dia Yehuda dan Benyamin dan kerajaan nama kerajaan Yehuda. Nah, di ayat 9 sampai 16, pemazmur mau kasih tunjuk itu kerajaan Israel. Itu orang-orang Israel dan pun kepala angin. Di ayat 10 bilang, don sana pegang kuat-kuat Tuhan Allah pemerintah. Don angka buang jauh-jauh. Di ayat 11 bilang, don lupa Tuhan Allah pun sayang. Dan lupa Tuhan Allah pun baik. India kodong hidup ikodong pun suka-suka sah. Andai kau di ayat 9 Tuhan Allah kasih takut sendong. Jadi begitu musuh datang serbu sendong di tanah Kanaan. Yang Tuhan suka sedong. Dong ju takut kau bangun lari. Angka buang dong pun senjata dong. Ais musuh tangkap sendong kau. Bunuh buang separuh, bikin rusak dong pun rumah, rampok dong pun barang. Habis yang kuat dong nohela bawa kau pikas tengah di kampung lain. Akhirnya dong jadi orang tapeleu, luntang lantung, jauh dari tanah yang Tuhan kasih. Tagal apa? Tagal mula-mula dong jauh dari Tuhan. Tagal dong jauh dari Tuhan, ini Tuhan kasih jauh sandong dari Tuhan pun tanah juga. Biar kau tapeleu kiri kanan kau menderita setengah mati. Nah, jadi kalau kotong ajar kotong pu anak dong sekarang, kotong mesti kasih tahu senong ini hukuman yang kena orang Israel dong. Kau jadi contoh. Kasih kotong pu anak dong bilang Tuhan Allah memang ada sayang dan baik hati sang kotong. Maka kalau kotong kepala angin kau melawan Tuhan Allah pemerintah, sonda ikut Tuhan Allah mau, kotong nanti kena hukum. Mari kotong semua jaga kotong hidup,
jaga kotong pun percaya, jaga kotong pun hati, jaga kotong bikin-bikin tiap hari, kok iko Tuhan Allah pun perintah, iko Tuhan Allah pun sayang, iko Tuhan Allah pun baik hati, kasih kotong semua. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, kotong berterima kasih, Bapa kasih kotong Bapa pun anak, jadi juru selamat dan kotong pun kawan. Terima kasih Bapa kasih kotong roh barisi, kau kaskuat kotong pun hati, kotong hidup, iko Bapa pun perintah. Bapa, di ini dunia ini ada banyak hal yang bisa bikin kotong lupa Tuhan Yesus, bisa lupa roh barisi. Kotong pun anak-anak dong juga begitu. Tagal itu kotong minta Bapa, kasih kotong kuat kau percaya terus, kasih kotong kuat kau ajar kotong pun anak-anak dong, kotong iko Bapa pemerintah, jangan iko ini dunia mau. Kotong sembahyang begitu pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin.